Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Atika 2019-12-11-027, Nabila Putri Ardiansyah 2019-12-11-041, dan Adinda Sabelia 2019-12-11-045 ingin membahas tentang chapter 6 yaitu Analyzing Operating Activities. Yang pertama ada Income Measurement. Di income measurement ini yang pertama ada income konsepnya, yaitu tujuan utama dari laporan laba rugi adalah untuk menjelaskan bagaimana pendapatan ditentukan dengan komponen yang penting dilaporkan sebagai item baris yang terpisah. Lalu ada dua konsep alternatif pendapatan. Yang pertama itu ada pendapatan ekonomi, yaitu mengukur perubahan bersih dalam kekayaan pemegang saham selama periode. Yang kedua ada pendapatan permanen atau disebut juga sebagai pendapatan berkelanjutan atau recurring income. Itu adalah perkiraan pendapatan bisnis rata-rata stabil yang diharapkan untuk mendapatkan lebih dari seumur hidup mengingat kondisi saat bisnisnya. Lalu ada pendapatan akuntansi dapat divisualisasikan menjadi 3 komponen. Yang pertama ada permanen atau requiring komponen, yaitu komponen permanen atau berulang, di mana setiap dolar sama dengan 1 per R dolar dari nilai perusahaan, di mana R adalah biaya modal. Lalu yang kedua ada transitory komponen, yaitu komponen sementara, di mana masing-masing dolar hanyalah sama dengan 1 dolar dari nilai perusahaan. Lalu yang ketiga ada value irrelevant komponen, yaitu nilai tidak relevan komponen yang tidak relevan untuk penilaian. Lalu akuntansi secara bertahap mengadopsi model akuntansi nilai wajar. Dalam akuntansi nilai wajar, pendapatan dilaporkan secara konseptual mirip dengan ekonomi pendapatan dan komponen tidak berulang dalam bentuk yang belum direalisasi keuntungan atau kerugian yang timbul karena perubahan aset dan kewajiban. Lalu, measuring accounting income. Yang pertama itu ada revenue and gains, di mana revenue yang diperoleh arus masuk diperoleh dari kas yang timbul dari aktivitas bisnis sebuah perusahaan yang sedang berlangsung, termasuk penjualan tunai dan penjualan kredit. Gains diperoleh dari kas yang timbul dari transaksi dan kejadian yang tidak terkait dengan kegiatan bisnis sebuah perusahaan yang sedang berlangsung. Nah, perbedaan antara revenue dan gains itu didasarkan pada kegiatan bisnis, pendapatan diharapkan untuk bertahan tanpa batas waktu untuk kelangsungan hidupnya, dan sebaliknya keuntungan yang tidak berulang. Lalu yang kedua ada expenses and loss, yaitu expense yang ditimbulkan outflow atau alokasi dari kas yang muncul dari operasi bisnis sebuah perusahaan yang sedang berlangsung. Loss itu adalah penurunan aktiva bersih perusahaan yang timbul dari operasi perifer atau insidental dari sebuah perusahaan. Contohnya kerugian atas penjualan investasi sekuritas dan penurunan nilai goodwill. Akuntansi expense and loss yang sering melibatkan menilai jumlah dan waktu dari alokasi mereka untuk periode pelaporan. Arus kas keluar untuk expense and loss terjadi pada saat yang sama, yaitu saat mereka diakui. Lalu ada alternative income classification and measures. Penghasilan dapat diklasifikasikan dalam 2 dimensi utama. Yang pertama itu ada recurring atau berulang versus non-recurring atau tidak berulang. Lalu yang kedua ada operating yang beroperasi versus non-operating atau non-operasi. Nah, kedua dimensi ini diklasifikasikannya berbeda, baik dalam sifat maupun tujuan. Lalu yang pertama dari recurring and non-recurring income. Komponen penghasilan berulang atau tidak berulang timbul dari kebutuhan untuk menentukan komponen permanen dan sementara pendapatan. Alternatif pendapatan dilaporkan dalam laporan keuangan dan implikasinya untuk analisis. Lalu ada alternative measures of accounting income, di mana laporan laba rugi biasanya melaporkan 3 ukuran pendapatan alternatif, yaitu laba bersih, pendapatan komprehensif, dan pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Lalu ada operating and non-operating income. Pendapatan operasional adalah ukuran dari pendapatan perusahaan dari aktivitas operasi normal. Pendapatan operasional termasuk semua item yang baik tidak berulang atau tidak terkait dengan kegiatan usaha utama perusahaan. Pendapatan operasional yang tidak termasuk item pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, yaitu yang pertama, keuntungan dan kerugian dari kegiatan perifer perusahaan, misalnya yang timbul dari pelepasan aset atau peralatan, atau menyadari dan
dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari investasi efek yang belum direalisasi. Lalu yang kedua, kerugian penurunan nilai dari pencadangan aktiva operasi seperti persediaan, aset tetap, dan goodwill. Dan yang ketiga, barang-barang tidak biasa atau jarang seperti biaya restrukturisasi atau efek dari pemogokan atau penghentian pekerjaan. Lalu yang keempat, pendapatan atau beban lainnya seperti pendapatan bunga atau beban bunga dan pendapatan dividen. Lalu ada comprehensive income. Pendapatan komprehensif didefinisikan untuk mengukur pendapatan yang mencerminkan semua perubahan ekuitas pemegang saham selain dari kegiatan pemilik seperti dividen dan perubahan modal saham. Ini adalah ukuran dari perubahan bersih untuk kekayaan pemegang saham selama periode dan karena itu ukuran akuntan pendapatan ekonomi Pendapatan komprehensif lainnya biasanya terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang dihasilkan dari perubahan nilai wajar yang tersedia untuk dijual investasi sekuritas. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang timbul dari bagian efektif dari lindung nilai arus kas atau dari derivatif yang belum direalisasi. Yang ketiga, keuntungan penjabaran mata uang asing dan kerugian. Lalu yang keempat ada perubahan status pendanaan manfaat pasca kerja tidak termasuk dalam laba bersih. Lalu efek bersih seperti penyesuaian reklasifikasi adalah yang pertama laba bersih dan laba ditahan untuk periode saat ini mencerminkan total keuntungan atau kerugian terrealisasi pada keamanan bagian dari yang belum direalisasi pada periode sebelumnya. Lalu yang kedua pendapatan komprehensif untuk periode berjalan mengakui atau kerugian atas keamanan disebabkan pergerakan harga pada periode berjalan. Lalu yang ketiga, pendapatan komprehensif akumulasi selama periode berjalan tidak termasuk keuntungan atau kerugian yang timbul dari keamanan. Selanjutnya yaitu non-requiring item. Non-requiring items ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, extraordinary items. Yang kedua, discontinued segments. Yang ketiga, accounting change. Yang keempat, restructuring charge. Yang kelima, special item. Yang pertama yaitu extraordinary items, kriterianya sifatnya tidak jarang terjadi. Contohnya, kerugian yang tidak diasuransikan dari bencana alam seperti gempa bumi, badai, tornado. Kerugian dari pengambil alihan dan keuntungan dari kerugian pensiun dini dari hutang. Disclosure and accounting. Yang pertama diklasifikasikan secara terpisah dalam laporan laba rugi. Yang kedua dikecualikan saat menghitung pendapatan permanen. Yang ketiga disertakan saat melakukan komputasi pendapatan ekonomi. Yang kedua yaitu discontinue operation. Accounting is twofold. Yang pertama, laporan laba rugi untuk 2 tahun saat ini dan tahun sebelumnya disajikan kembali setelah mengecualikan efek dari operasi yang dihentikan. Yang kedua, keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan dilaporkan secara terpisah setelah dikurangi pajak. Dilaporkannya dalam 2 kategori. Yang pertama, pendapatan operasional atau kerugian dari operasi yang dihentikan sampai tanggal pengukuran, dan yang kedua, keuntungan dan kerugian pada pembuangan. For analysis of discontinued operation. Yang pertama ada sesuaikan pendapatan saat ini dan masa lalu untuk menghilangkan efek operasi yang dihentikan. 1. Perusahaan mengungkapkan info ini untuk 2 tahun saat ini dan tahun yang lalu. Yang kedua, untuk tahun-tahun sebelumnya harus mencari info ringkasan yang disajikan kembali atau informasi pengungkapan sukarela lainnya, dan berhati-hatilah saat melakukan analisis antar temporal. Yang kedua yaitu sesuaikan aset dan kewajiban untuk menghapus operasi yang dihentikan. Yang ketiga, mempertahankan keuntungan
atau kerugian kumulatif dari operasi yang dihentikan di equity. Yang ketiga, accounting change. Yang pertama ada perubahan prinsip akuntansi melibatkan peralihan dari satu prinsip ke prinsip lainnya. Pengungkapannya meliputi satu, sifat dan pembenaran untuk perubahan. Yang kedua, pengaruh perubahan pada pendapatan saat ini dan laba per saham. Yang ketiga, efek kumulatif retroaktif penerapan perubahan pendapatan dan EPS untuk tahun laporan laba rugi. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi melibatkan perusahaan perkiraan akuntansi yang mendasar, yaitu aplikasi prospektif merupakan perubahan diperhitungkan saat ini dan periode masa depan. Yang kedua, mengungkapkan efek pada pendapatan saat ini dan EPS. Analyzing accounting change. Yang pertama, dapat mencerminkan realitas ekonomi dengan lebih baik. Yang kedua, dapat mencerminkan manajemen laba atau bahkan manipulasi. Yang ketiga, analisis perbandingan dampak apple to apple. Yang keempat, mempengaruhi pendapatan ekonomi dan permanen. Untuk pendapatan permanen, gunakan yang metode baru dan abaikan efek kumulatif. Untuk pendapatan ekonomi, evaluasi ubah untuk menilai apakah itu mencerminkan realitas. Yang keempat yaitu special items. Special items merupakan transaksi dan peristiwa yang tidak biasa atau jarang terjadi. Tantangan untuk analisisnya yaitu seringkali sedikit panduan GAAP, implikasi ekonomi itu kompleks, sifat discretionary melayani tujuan manajemen laba. Dua tipe utama dari special items yaitu kerusakan aset atau penghapusan dan biaya restrukturisasi. Special items asset impairment. Penurunan nilai aset merupakan ketika nilai wajar aset di bawah nilai tercatat atau nilai buku. Beberapa alasan penurunan nilai aset yaitu yang pertama, penurunan permintaan untuk keluaran aset, yang kedua, keusangan teknologi, yang ketiga, perubahan strategi perusahaan. Akuntansi untuk penurunan nilai aset, yang pertama, laporan di pasar atau biaya yang lebih rendah. Tidak ada pengungkapan tentang penentuan jumlah. Yang ketiga, tidak ada pengungkapan tentang kemungkinan penurunan nilai. Yang keempat, fleksibilitas dalam menentukan kapan dan berapa banyak yang harus dihapuskan. Yang kelima, tidak ada rencana yang diperlukan untuk pelepasan aset. Yang keenam, penyajian aset secara konservatif. Selanjutnya, special items restructuring charge atau biaya restrukturisasi merupakan biaya terkait dengan besar dalam perusahaan bisnis. Contoh biaya restrukturisasi yaitu satu, reorganisasi ekstensif, yang kedua, divestasi unit bisnis, yang ketiga, mengakhiri kontrak dan usaha patungan, yang keempat, menghentikan lini produk, yang kelima, penghematan pekerja, yang keenam, pergantian manajemen, yang ketujuh, penghapusan digabungkan dengan investasi dalam aset, teknologi, atau tenaga kerja. Akuntansi untuk perkiraan biaya program restrukturisasi. Yang pertama, buat provisi kewajiban untuk perkiraan biaya. Yang kedua, membebankan perkiraan biaya ke pendapatan saat ini. Yang ketiga, biaya aktual melibatkan penyesuaian terhadap provisi pada saat terjadi. Selanjutnya, analyzing special items balance sheet adjustment. Pertama, pendapatan tetap mencerminkan profitabilitas
perusahaan dalam keadaan normal. Sebagian besar biaya khusus merupakan biaya operasional yang perlu tercermin dalam pendapatan permanen. Pungutan khusus seringkali mencerminkan pernyataan yang meremehkan dari pengeluaran atau investasi masa lalu untuk profitabilitas masa depan. Yang kedua, pendapatan ekonomi mencerminkan efek pada ekuitas semua peristiwa yang terjadi dalam periode tersebut. Seluruh jumlah biaya khusus disertakan. Lalu, neraca setelah biaya khusus seringkali lebih mencerminkan realitas bisnis dengan melaporkan aset mendekati realisasi bersih nilai-nilai. Dua poin yang harus diperhatikan, yang pertama itu mempertahankan provisi atau net terhadap ekuitas. Jika analisis kelangsungan hidup, maka pertahankan. Jika analisis nilai likuidasi, maka offset terhadap ekuitas. Yang kedua, penghapusan aset secara konservatif mendistorsi aset dan liabilitas nilai-nilai. Accounting for Extractive Industries. FASB menjelaskan upaya akuntansi sukses untuk perusahaan, seperti minyak dan gas mengarahkan bahwa biaya eksplorasi kecuali biaya pengeboran sumur eksplorasi dikapitalisasi pada saat terjadinya. Biaya tersebut kemudian dibebankan jika sumber daya tidak berhasil atau direklasifikasi sebagai aset amortizable jika terbukti cadangan minyak atau gas ditemukan. FASB menanggapi dengan pengungkapan tambahan diperlukan berikut untuk produsen minyak dan gas publik. Yang pertama, ada cadangan minyak dan gas terbukti kuantitasnya. Yang kedua, dikapitalisasi biaya yang berkaitan dengan minyak dan kegiatan memproduksi gas. Yang ketiga itu biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan. Yang keempat, ada hasil usaha untuk kegiatan minyak dan gas. Analysis implication for extractive industries. Berbagai metode yang dapat diterima untuk mengobati biaya eksplorasi dan pengembangan di industri ekstraktif menghambat perbandingan hasil di perusahaan. Akuntansi di industri ini terus menunjukkan keragaman. Dua metode umum yang digunakan dan variasi pada metode ini dapat menghasilkan hasil yang berbeda secara signifikan. Usaha akuntansi yang sukses membutuhkan hubungan langsung antara biaya yang dikeluarkan dan cadangan khusus ditemukan sebelum biaya eksplorasi dan pengembangan ini dikapitalisasi. Sebaliknya, akuntansi biaya penuh memungkinkan perusahaan untuk label kegiatan eksplorasi dan pengembangan berhasil sebagai aset. Preview soal chapter 5. Soal pertama dari exercise chapter 5.1, elemen penting dalam akuntansi untuk sekuritas investasi menyangkut perbedaan antara klasifikasi yang tidak aman dan saat ini. Diperlukan yang pertama, mengapa sebagian besar perusahaan mempertahankan portofolio investasi yang terdiri dari sekuritas saat ini dan non-current? Jawabannya itu, tujuan biasanya yang mendasari kepemilikan portofolio efek saat ini dan non-current adalah saat ini untuk investasi sementara kelebihan kas dalam investasi yang sangat liquid. Non-current untuk pendapatan investasi, nilai apresiasi, tujuan kontrol entitas lain, atau untuk mengamankan sumber pasokan atau jalan penjualan. Yang B, faktor apa yang harus dipertimbangkan analis ketika mengevaluasi apakah investasi dalam sekuritas ekuitas yang dapat dipasarkan diklasifikasikan dengan benar sebagai saat ini atau tidak aman? Bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi perawatan akuntansi untuk kerugian yang belum terrealisasi? Jawabannya, sekuritas harus diklasifikasikan sebagai berikut. Trading sekuritas lalu diklasifikasikan sebagai saat ini. Efek yang dipegang hingga jatuh tempo diklasifikasikan sebagai non-current, kecuali untuk periode pelaporan segera sebelum jatuh tempo. Sekuritas yang tersedia untuk dijual diklasifikasikan sebagai saat ini atau tidak aman berdasarkan maksud manajemen mengenai penjualan. Sekuritas berpengaruh tidak aman kecuali penjualannya sudah dekat. Efek yang dapat dipasarkan yang merupakan investasi sementara, uang tunai, yang secara khusus ditunjuk untuk tujuan khusus seperti perluasan pabrik atau persyaratan
Dana tenggelam diklasifikasikan sebagai non-current. Kerugian yang belum terrealisasi pada sekuritas perdagangan atau yang diklasifikasikan sebagai aset saat ini adalah satu-satunya kerugian yang belum terrealisasi untuk mengalir melalui laporan pendapatan. Kerugian yang belum terrealisasi pada investasi non-current atau dan investasi saat ini dalam sekuritas yang tersedia untuk dijual, termasuk sebagai komponen terpisah dari ekuitas pemegang saham. Beberapa analis memperlakukan banyak jika tidak semua keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi ini sebagai komponen lain dari pendapatan bersih yang disesuaikan. Selanjutnya, problem chapter 5.1. Manjer.com mulai beroperasi pada 1 Januari 2006. Perusahaan melaporkan informasi berikut tentang investasinya pada 31 Desember 2006. Berikut current asset dari Manjer.com. Yang dibutuhkan yang pertama, tunjukkan bagaimana masing-masing investasi ini dilaporkan di neraca Manjer.com. Yang kedua, untuk aset yang ditandai ke pasar, tunjukkan di mana fluktuasi nilai yang belum direalisasi dilaporkan dalam laba bersih dan atau pendapatan komprehensif. Jawaban yang pertama, investment reported on the balance asset. Able Corp bonds-nya sebesar $330, Brian Co bonds $825, Caltran Inch bonds itu sebesar $515, available for sale equity securities itu sebesar $1.600, dan trading equity securities sebesar $950. Totalnya itu ada $4.220. Untuk jawaban yang B, pelaporan fluktuasi nilai tidak terrealisasi, fluktuasi harga yang belum terrealisasi pada sekuritas yang tersedia untuk dijual dilaporkan dalam pendapatan komprehensif atau obligasi Brian Co. dan sekuritas ekuitas yang tersedia untuk dijual. Lalu, fluktuasi harga yang belum terrealisasi pada sekuritas perdagangan dilaporkan dalam laba bersih atau obligasi Caltran dan efek ekuitas perdagangan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.